Perkenalkan, saya Ali Mardoes, calon guru penggerak Angkatan 11, Kota Batam. Aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dalam menempuh pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator Bapak Edi Sarwito dan pengajar praktik Bapak Beni Chandra. Pra-observasi. Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Selamat sore Pak Does, kabar saya baik Pak. Ya. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelumnya nanti saya akan amati berjalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan diadakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu nantinya melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Iya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama terkait tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Kalau tujuan pembelajaran yang akan ingin saya capai Pak, yaitu peserta didik mampu menganalisis penyebab terjadinya kelangkaan sumber daya sebagai inti dari masalah ekonomi, begitu Pak. Oh begitu ya Bu ya. Baik Bu, seperti Ibu sampaikan tentang kelangkaan ekonomi. Nah, lalu bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi? Kalau area pengembangannya Pak, nanti di sana dalam materi pembelajarannya siswa itu mampu memberikan apa saja itu yang terkait dengan sumber daya gitu, apa saja sumber daya, apa fungsinya, pengertiannya dan manfaatnya bagi kehidupan manusia gitu Pak. Baik, berarti area pengembangannya adalah tentang pengetahuan ya Bu ya, tentang Iya, ruang Pak. lingkupnya. Saya ingin mendengar nih tentang bagaimana sih rancang pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas dan bagaimana strategi pembelajaran, metode ataupun model pembelajarannya nanti Ibu. Oh baik Pak, kalau untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa begitu Pak, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau yang disebut dengan KSE. Kemudian akan melakukan pembagian kelompok Pak sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan kearifan siswa. Dan untuk model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran problem based learning gitu Pak, dan metodenya akan saya gunakan diskusi kelompok dan tanya jawab serta penugasan seperti itu Pak. Penugasan berkelompok. Baik Ibu, berarti rancang pembelajaran yang akan Ibu terapkan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya, karena Iya, berkelompok Pak. tadi ya Bu ya, Iya, yang Pak. diintegrasikan dengan sosial emosional dengan menggunakan pembelajaran problem based learning atau PBL ya Bu ya, Iya. dan metodenya diskusi serta tanya jawab dan penugasan. Nah, lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam proses pembelajaran di kelas Ibu? Kalau untuk medianya Pak, mungkin saya akan menggunakan ada KPD, ada di sana laptop, ada juga saya menayangkan video gitu Pak. Terus anak-anak juga akan membawa handphone pada saat pembelajaran berlangsung begitu Pak. Kira-kira ini Bu, kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut Bu? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa Bu? Oh, kira-kira saya akan melakukannya hari Rabu ya Pak ya. Nanti saya akan masuk di kelas 9A, jam pertama kedua, seperti itu Pak. Baik, berarti hari Rabu ya Bu ya, di kelas 9A ya Bu ya, jam pertama dan kedua. Saya akan hadir di kelas saat pembelajaran Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu selesai melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yakni yaitu percakapan pasca observasi yang
yang nantinya juga akan saya dampingi dalam pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Oh begini Pak, yang saya dapatkan gambaran tentang media apa nanti yang akan saya gunakan seperti itu Pak. Terus metode apa atau bahkan model pembelajaran apa yang akan saya gunakan di kelas nantinya. Dan gambaran persiapan itu semuanya saya dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan pra-observasi. Sampai jumpa di kegiatan observasi ya Bu ya, hari Rabu di kelas 9A jam 1 dan kedua ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, demikian percakapan kita kali ini Bu. Kita akan bertemu kembali di kegiatan observasi di kelas dan percakapan pasca observasi nantinya ya Bu ya. Oke Pak, terima kasih. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Oke. Observasi. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, sehat semua nak? Sehat. Oke, terima kasih. Sudah sehat semua ya. Untuk hari ini, silakan anak dan ketua kelas siapkan dan pimpin doa. Nak. Bersiap. Beragama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang semua. Baiklah nak, hari ini ibu absen dulu ya. Ini ya, untuk hari ini pembelajaran kita, tolong kalian amati dengan baik, diperhatikan ya nak ya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, di antara kalian ada nggak yang ingat materi yang kemarin sebelum hari ini, pertemuan yang kemarin? Oke, silakan nak. Tentang barter dan uang. Tentang barter dan uang. Ayo, terima kasih. Tepuk tangan. Iya. Ya. Orang tua lagi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Saya Ilmiah Filsafat dari kelompok 5 ingin bertanya. Materi yang kurang dipahami dari saya adalah kenapa pemerintah tidak membuat teknologi yang bisa langsung meminum air dari keran seperti yang sudah diterapkan di benua Eropa dan benua Amerika. Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa. Nah, ibu akan jawab ya. Kita sama-sama tinggal di Batam. Krisis atau kelangkaan air yang terjadi merasakan ya, baik dalam masyarakat kecil maupun lingkungan masyarakat yang menengah ke atas sama-sama merasakan. Kenapa? Karena sumber daya air di Batam itu kita memang menampung air hujan. Danau yang ada di Batam adalah danau buatan. Enak ya? Di Batam tidak ada sungai. Jadi yang ada adalah danau buatan. Danau yang ada itu adalah buatan di zaman ketika Bapak B.J. Habibie sebagai ketua otorita Batam itu
digali, nah ya, ditampunglah air hujan. Bapak Ibu melihat di sini tidak ada sungai atau sumber air, yang ada hanyalah air laut, ya. Jadi beliau membuat danau buatan itulah kita gunakan sampai sekarang, dan itulah dialirkan kepada masyarakat di sekitar kota Batam. Untuk pertanyaan Ananda, siapa namanya Bang? Hilmi ya. Kenapa pemerintah belum membuat alat seperti yang ada di Eropa? Nah, kembali pada pemerintah. Mungkin dananya yang kurang, yang masih belum cukup ya, yang belum cukup. Atau pemerintah kita sudah mencanangkan untuk ke sana ya, tapi programnya belum terrealisasi. Jadi kita tunggu, semoga ya untuk tahun-tahun berikutnya hal yang kita inginkan, terutama yang disampaikan oleh Ananda Hilmi tadi, segera direalisasikan. Itu tentang literasi keuangan ya, literasi keuangan. Jadi anak-anak itu semuanya tolong dibaca bukunya di rumah, supaya di pertemuan berikutnya nanti kalian sudah paham ya. Dan sebelumnya Ibu akan bagi untuk refleksi kita dalam pembelajaran hari ini anaknya. Bagi soalnya. Bagi soal refleksi ini anaknya. Tolong dikerjakan. Dibaca soalnya, dikerjakan, nanti kita pelkan ke depan. Oke, silakan Nak. Nanti yang sudah siap jawabannya taruh di sini ya Nak ya. Yang laki-laki di sini, tapi di sini yang pink, warna hijau, warna pink, boleh. Soalnya taruh di sini boleh. Silakan. Ayo yang belum. Sore saja. Silakan. Pelajaran atau ilmu yang baru. Oke, terima kasih semua. Menyenangkan ya. Terima kasih karena kalian sudah mengikutinya mulai dari awal sampai selesai dengan baik ya. Untuk hari ini ditutup dengan menutup pembelajaran kita hari ini ditutup dengan doa oleh ketua kelas. Silakan Nak. Bersiap.
Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa dan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat siang, Bu. Ya, selamat sore semuanya ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Apa aja nggak apa-apa. Yang lain tidak bisa tinggal mereka ke bawah seperti ini ya. Ini Selamat siang Bu Deni. Selamat siang Pak Does. Apa kabar Bu Deni? Baik Pak. Baik ya Bu ya. Iya, Pak. Kelihatannya Bu Deni memang kelihatan segar siang hari ini ya Bu ya. Terima kasih Pak. Nah, Kabar Bapak bagaimana? ya Alhamdulillah Bu sangat baik ya Bu ya. Oh, iya. Apalagi nanti ya Bu. Gak apa-apa, tawa Bu. Biar santai dari Ibu merasakan sama-sama apa namanya santai kita ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira nih Bu, apa tujuan dari pertemuan kita kali ini Bu? Menurut saya ini Pak Does, tujuannya saya pengen tahu hasil observasi dari Bapak yang kemarin ke saya gitu Pak. Oh, gitu ya Bu ya. Iya Pak. Nah, menurut Ibu, bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin ketika saya melakukan observasi itu Bu? Kalau menurut saya Pak sih sudah bagus, cuma kan ada beberapa yang kurang gitu Pak. Oh, Yang ya. pertama itu di ketika pembagian kelompoknya Pak, ada anak itu yang kurang gercep dalam pembentukan kelompoknya. Yang kedua, ada juga siswa tersebut yang mungkin dia tidak sepaham atau tidak dengan temannya yang dia sukai dia dulu, akhirnya ketika dalam proses kelompok itu ada yang hanya diam aja gitu Pak, artinya dia vakum di situ, tidak aktif seperti temannya yang lain gitu. Nah, bagaimana cara Ibu memaksimalkan yang kurang itu Bu? Oh, caranya gini Pak, kalau menurut saya nanti ke depannya Ya. berarti saya harus lebih memotivasi anak dan memberikan mereka itu ruang supaya mereka memilih teman dalam kelompok itu bebas gitu Pak, maksudnya dia bebas memilih mau sama siapa dia satu kelompok gitu Pak. Mungkin dengan itu mereka akan lebih rileks, lebih santai gitu Pak, dan dengan itu bisa lebih aktif lagi nanti di pembelajarannya, mungkin seperti itu Pak. Bu Deni, Ya Pak. hasil observasi saya kemarin ketika saya melihat Ibu melakukan pembelajaran di kelas, Ya. saya lihat pembelajaran yang Ibu lakukan sudah baik ya Bu ya. Terima kasih Pak. Ya, mulai dari awal sampai akhir itu bisa dikatakan 80% sudah sangat bagus ya Bu ya. Terus dalam menerapkan pembelajaran Ibu juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Dan itu terbukti dengan adanya anak berkelompok ya Bu ya dalam mengerjakan tugas. Nah, materi-materi yang Bu sampaikan anak juga mudah untuk memahaminya. Nah, yang terakhir itu Bu ada sedikit kekurangan. Itu ketika saya perhatikan ke anak didik Ibu ada yang kurang aktif ya. Walaupun bagaimanapun juga tetapi udah lumayan sangat bagus ya Bu ya. Itu kurang sedikit. Itu ada saya lihat kemarin sekitar satu kelompok ya, seperti Ibu sampaikan itu hasil dari observasi saya kemarin. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut Bu? Siswa yang kurang aktif tersebut? Kalau menurut saya Pak, mungkin nanti di pembelajaran berikutnya ketika mereka dalam proses diskusi seperti itu, mungkin saya nanti akan memberikan kebebasan kepada anak supaya Ya. mereka memilih temannya sendiri dalam kelompok itu gitu Pak. Oh, Jadi dengan itu mungkin mereka akan lebih nyaman, lebih terbuka satu sama lain, dengan itu mungkin keberaniannya akan muncul gitu Pak. berarti mereka memilih untuk membagi kelompok sendiri ya Bu ya. Iya Pak. Nah, kira-kira siapa yang bisa Ibu libatkan dalam hal tersebut? Kalau yang saya libatkan gitu Pak, di sana ada yang pertama ketua kelas Ya. atau perangkat kelas lainnya gitu Pak. Jadi mereka itu bisa membantu saya dalam proses pembelajaran maupun dalam proses pembentukan kelompok nanti atau mempersiapkan ketika mau pembelajaran itu Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira nih Bu, kapan bisa dilaksanakan Ibu?
Nanti mungkin di tanggal 20 lagi Pak, bulan Tanggal berikutnya ya 20 Pak ya. Bu ya. Iya, Oh, 20 bulan berikutnya. iya, Oh, kira-kira hari Senin gitu ya Bu ya. iya. Eh, Oke Bu, sepertinya ya, Ibu. Nah, komitmen Ibu akan melaksanakan lagi nanti tanggal 20 ya Bu ya. Iya. Kira-kira sampai di sana aja percakapan kita hari ini ya Bu ya. Saya akan tunggu tanggal 20 bulan depan ya Bu ya. Oke, iya, siap. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Joes. Oke, selamat siang Bu. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.